Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arabiatul Azawiyah dengan NIM 2005051111100. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yakni mengenai makhomat yang harus dilalui oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf. Poin yang ketiga yakni tentang 5 induk akhlak tercela yang menghambat seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. Dan yang ketiga yakni perbedaan pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Hajjaj. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai makhomat yang harus dilalui oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf. Yang pertama ada at-taubah. Dalam bahasa Indonesia, tobat bermakna sadar dan menyesal akan dosa perbuatan yang salah atau jahat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Mahom taubat atau al-taubah merupakan mahom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah dan riyadhah. Hampir semua sufi sepakat bahwa taubat adalah mahom pertama yang harus dilalui setiap salik. Istilah tobat berasal dari bahasa Arab taba yatubu tabatan, yang berarti kembali, dan disebut Al-Quran sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuk. Seorang ulama Al-Husain Al-Maghazali membedakan taubat kepada dua macam, yaitu taubat al-inabat dan taubat istijabat. Taubat yang pertama karena didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan taubat yang kedua karena merasa malu kepadanya. Yang kedua ada al-istiqomah. Al-istiqomah merupakan satu tahapan penting di antara tahapan penting lain dalam tasawuf. Mengingat pentingnya tahapan ini, Al-Khusyairi mengatakan orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dan perjalanan mistis atau suluknya tidak akan kukuh. Menurutnya, tanda istiqomah dari orang yang mulai menempuh suluk adalah amal-amal lahiriahnya tidak dicemari oleh kesenjangan. Bagi orang yang berada pada tahap pertengahan atau al-wasat adalah tidak ada kata berhenti. Sementara bagi orang yang berada pada tahapan akhir, tidak ada tabir yang melindunginya dari kelanjutan wusul atau bertemu dengan Tuhannya. Yang ketiga ada al-wara. Kata wara berasal dari bahasa Arab wara'ah yari'u yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, wara bermakna patut dan taat kepada Allah. Di dunia tasawuf, kata wara ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Meski istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi semangat dan perintah untuk bersikap wara dapat dengan mudah ditemukan di dalamnya. Dan hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah wara. Dalam Sunan Ibn Majah misalnya disebutkan dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang utama. Jadilah orang yang menerima apa adanya atau hana'ah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi mukmin yang sebelumnya. Berbaguslah hubungan tetangga bagi orang yang bertetangga kepadamu, maka engkau akan menjadi muslim yang sebenarnya. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Yang keempat ada al-zuhd. Secara etimologis, zuhud berarti ragaba asyai'in watarakahu. Artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Suada fi al-dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab zahada yazudu zuhdan, yang artinya menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan dan tidak tertarik. Dalam bahasa Indonesia, zuhud berarti perihal meninggalkan keduniawian atau pertapaan. Dalam Al-Quran, kata zuhud memang tidak digunakan, melainkan kata al-zahidin sebanyak 1 kali yang disebut dalam Quran surat Yusuf surat 12 ayat 20
Meskipun istilah ini kurang banyak digunakan dalam Al-Quran, akan tetapi banyak ayat Al-Quran yang mengarah secara tegas kepada makna zuhud, yaitu dapat dilihat dalam penjelasan dalam Al-Quran mengenai keutamaan akhirat ketimbang dunia. Yang kelima, al-fakir. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh atau orang miskin, sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Al-fakir atau kefakiran menurut para sufi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Bisa juga diartikan tidak punya apa-apa serta tidak dikuasai apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Kiai Ahmad Al-Fakir berarti adanya kesadaran bahwa diri ini tidak memiliki sesuatu sama sekali yang patut bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kekayaan yang berupa harta, benda, kekuasaan, kepandaian, tetapi amal ibadah yang dilakukan sepanjang hidup ini juga sama sekali tidak sepatutnya diandalkan, apalagi dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ada al-sabr. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sabara yasbiru sabran. Maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum dan menahan diri dari kesedihan. Kata ini disebutkan di Al-Quran sebanyak 103 kali. Dalam bahasa Indonesia, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Dan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Sabar menurut Al-Ghazali, jika dipandang sebagai pengekangan tuntutan nafsu dan amarah, dinamakan sebagai kesabaran jiwa. Sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar badani. Kesabaran jiwa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek, misalnya untuk menahan nafsu. Yang ketujuh ada al-tawakul. Berasal dari bahasa Arab wakila yakilu, wakilan yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar, dan bergantung. Istilah tawakal disebut di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk sebanyak 70 kali. Dalam bahasa Indonesia, tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dalam penderitaan dan sebagainya, atau sesudah berikhtiar baru berserah kepada Allah. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Menurut Al-Husyairi, lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal tempatnya dalam hati dan tibunya gerak dalam perbuatan, tidak mengubah tawakal yang terdapat dalam hati itu. Hal ini terjadi setelah hamba meyakini bahwa segala ketentuan hanya didasarkan pada ketentuan Allah. Mereka menganggap jika menghadapi kesulitan, maka yang demikian itu sebenarnya adalah takdir Allah. Yang kedelapan ada al-ridho. Kata ridho berasal dari kata rodiyah, yardo, ridwanan, yang artinya senang, puas, memilih, persetujuan, menyenangkan, menerima. Dalam kamus bahasa Indonesia, ridho artinya adalah rela, suka, senang hati, berkenan, dan rahmat. Harun Nasution mengatakan ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Tuhan, menerima qada dan qadar dengan senang hati, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira, merasa senang menerima malapetaka sebagaimana merasa senang menerima nikmat, tidak meminta syurga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka, tidak berusaha sebelum turunnya qada dan qadar, tidak merasa pahit dan sakit sesudah turunnya qada dan qadar. Malahan perasaan cinta bergelora di waktu turunnya bala atau cobaan yang berat. Yang terakhir, yang kesembilan, al-mahabbah. Menurut Al-Ghazali, al-mahabbah adalah mahom sebelum ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsar, perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Menurut Ibn Hudamah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepada Allah, gemar mengasingkan diri hanya untuk bermunajat kepadanya, seperti membaca Al-Quran dan tahajud, merasa rugi bila melewatkan waktu tanpa menyebut namanya, dan menyayangi semua hamba Allah, mengasihani mereka, dan bersikap tegas terhadap musuh-musuhnya. Baik, yang selanjutnya yakni 5 induk akhlak tercela yang dapat menghambat dalam perjalanan menuju tasawuf. Yang pertama ada banyak makan dan banyak bicara. Dari Ibrahim An-Nakhai RA.
Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu celaka hanya lantaran 3 perkara, yaitu kelewat banyak bicara, kelewat banyak makan, dan kelewat banyak tidur. Yang kedua ada hasud. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali RA bahwa Rasulullah bersabda, dendam dan iri dengki itu dapat melahap atau melebur kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kamu sekalian saling mendengki atau iri, dan janganlah kamu saling menipu, dan janganlah kamu saling membenci. Janganlah sebagian dari kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya sesama orang Islam itu saudara. Yang ketiga, cinta dunia. Hasan al-Basri berkata, barang siapa yang mengharapkan dunia dan memilih dunia daripada akhirat, maka Allah akan menyiksa dengan 6 siksaan. 3 siksaan di dunia dan 3 lainnya di akhirat. Adapun 3 siksaan di dunia adalah berangan-angan tanpa batas, sangat rakus tanpa kecukupan, dan diambil darinya manisnya ibadah. Adapun 3 siksaan yang ditimpahkan di akhirat, yaitu ketakutan pada hari kiamat, hisab yang sangat dahsyat, dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Yang keempat, takabur. Dari Sufyan as-Sauri, setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat atau keinginan, pengampunan dari Allah layak diharapkan. Setiap maksiat yang timbul dari kesombongan tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah, karena maksiat iblis bertumpu atas dasar kesombongan, dan kesalahan Adam pondasinya adalah mengikuti keinginannya saja. Baik, untuk poin terakhir, yakni poin ketiga, yakni mengenai perbedaan pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Hajjaj. Konsep utama tasawuf Al-Ghazali itu sendiri adalah ma'rifat, yaitu pengetahuan yang tidak ada lagi keraguan apabila yang berkaitan dengan objek pengetahuan itu adalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Maka yang dimaksud dengan ma'rifat zat adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang esa, yang tidak satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat zat adalah mengetahui sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha kuasa, dan sifat kesempurnaan lainnya. Dan rahasia serta ruh makrifat itu adalah tauhid. Teori makrifat yang disodorkan Al-Ghazali dalam tasawufnya adalah makrifat dalam batas pendekatan diri kepada Allah atau takhorub ila Allah, tanpa diikuti penyatuan dengannya, seperti teori itihad dan hulul maupun widatul wujud. Jalan menuju makrifat itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Al-Ghazali berhasil dalam mendeskripsikan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mulai dari riyadhah, mujahadah, makhomat, dan ahwal, yang akhirnya sampai kepada fana, tauhid, dan ma'rifat. Al-Ghazali mampu memadukan 3 kubu keilmuan Islam, yakni tasawuf, fikih, dan ilmu kalam. Sedangkan ajaran tasawuf falsafi Al-Hajjaj, khususnya hulul, kerap disalahpahami dan dipandang sebagai amalan menuju kemurtadan karena perintisnya dieksekusi dengan tuduhan murtad. Al-Hajjaj selama ini lebih dikenal sebagai seorang sufi pelanggar batas-batas agama atau murtad. Sementara beberapa kalangan juga menilai kesalahan Al-Hajjaj karena tidak membuka rahasia-rahasia ilahiyah yang seharusnya ditutupi. Setelah sekian abad berlalu, gagasan tentang hulul masih tetap kerap disalahpahami. Bahkan mayoritas umat Islam masih meyakini eksekusi Al-Hajjaj benar-benar karena alasan teologis atau murtad. Hal ini yang menyebabkan Al-Hajjaj tidak banyak disukai, terutama oleh kalangan ortodoks dalam Islam. Ada beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi dalam memahami paham hulul ataupun ungkapan ganjil Al-Hajjaj. Tidak cukup hanya dilihat dari perspektif sufisme saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif yang lain, yaitu sosial, sebab ungkapan-ungkapan kontroversial Al-Hajjaj memiliki fokus yang berbeda-beda antara ungkapan yang satu dengan ungkapan yang lainnya. Paham hulul yang digagas oleh Al-Hajjaj dalam perspektif sufisme dibatasi dengan beberapa karakteristik dan aturan yang menjadikannya berbeda dengan paham hulul yang digagas oleh sekelompok
Hululian, kaum Nasrani. Sedangkan apabila dilihat dari perspektif sosial gagasan kontroversial, Al-Hajjaj merupakan bentuk kritik terhadap kondisi dan situasi sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai 3 poin tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.